gejolak ini kan kita lihat sama-sama baik di televisi maupun di berbagai pemberitaan media, itu kan yang bergejolak di Aceh ya. Ya karena memang mereka meyakini bahwa 4 pulau itu sejak zaman dulu sudah berada di wilayah Aceh. Dari penolakan itu kan muncul berbagai pendapat reaksi, baik dari Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Aceh, bahkan pemerintah juga ikut. Lalu juga ada juru damai yang sama ini menangani masalah Aceh ya, di MOU Helsinki itu kan, yaitu Pak Yusuf Kalla. Sahabat Kompas TV, balik lagi di Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono. Mas Har, wartawan senior di Istana Kepresidenan, apa kabar? Baik Mbak Friska. Ini sudah masuk episode yang ke-11 ya? Iya. Yang paling hangat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa 4 pulau yang disengketakan oleh Aceh dan Sumatera Utara akhirnya diputuskan kembali ke Aceh. Nah, Mas Har, apa yang bisa kita lihat dari keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah riuhnya soal ini? Karena kita tahu, sejak ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri soal hal ini, banyak perdebatan, bahkan juga banyak penolakan yang terjadi di Aceh. Betul. Ada diskusi yang coba dibuka dari Kementerian Dalam Negeri bersama juga Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sampai akhirnya diketok palu bahwa 4 pulau ini kembali ke Aceh. Apa yang bisa kita pelajari bersama ya? Maknanya apa, Mas Har? Iya, jadi ini keputusannya baru ya. Jadi kan surprise juga loh ini. Presiden cepat mengambil keputusan ya, apalagi di tengah-tengah kunjungan kenegaraan ya, kemarin di Singapura, terus sekarang sudah ada di Rusia. Jadi ada beberapa hal catatan yang mungkin sebelum kita maknai itu ya di balik keputusan ini. Pertama adalah memang tanggal 17 Juni ini memang Kemendagri mengambil inisiatif untuk membahas soal sengketa 4 pulau yang menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Rencananya akan digelar di Kemendagri. Tapi keputusan Presiden adalah dipindah lokasi pembahasan, tidak lagi di kantor Mendagri, tapi di Istana. Dan Pak Mendagri harus ikut. Rapat langsung dipimpin oleh Pak Dasko. Presiden yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Rusia, belum lama tiba di sana, langsung memimpin melalui virtual dengan Zoom ya. Sementara Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR yang memang menjadi motor selama ini dalam pemerintahan juga, relasi Pak Prabowo kita tahu ya. Jembatan di antara DPR dan juga ke pemerintahan. Lalu ada Pak Menseknek, Pak Prasetyo, ada Pak Mendagri, Pak Tito, ada Pak Wamenseknek, Pak Bambang Eko, dan juga ada Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, serta Gubernur Aceh. Musakir Manap ya, atau kita kenal dengan Mualim ya, untuk panggilan di KAS di Aceh. Nah, saya dapat info di ruang kerjanya Pak Sufmi Dasko di Wisma Negara, di Komplek Istana. Jadi memang selama ini juga kenapa Pak Dasko sering ke Istana ya, karena memang di ruang kerjanya juga. Sering bolak-balik kan antara DPR, Senayan dengan Istana ya, karena memang begitu penting ya, dia menjadi motor penggerak relasi antara politik dengan pemerintahan. Dan Presiden sangat mempercayai apa yang dikerjakan oleh Pak Dasko, karena beliau kadang-kadang ikut membantu menyelesaikan setiap ada persoalan. Waktu persoalan soal gas LPG juga beliau yang langsung mengambil inisiatif. Jadi ya rapat digelar di Wisma Negara di ruang kerjanya Pak Dasko, dan langsung Presiden memimpin dari Rusia dengan Zoom. Artinya Pak Presiden menganggap ini persoalan yang penting, apalagi soal kewilayahan ya.
Aceh, Sumatera Utara, masalah historis, masalah kultural yang harus segera diselesaikan untuk mencegah gesekan sosial yang lebih tinggi lagi. Itu yang bisa kita baca, Mas. Betul. Jadi ada beberapa saya langsung membuat catatan. Pertama, ini Presiden, ini menurut orang istana ya, tadi saya komunikasi dengan mereka, orangnya Presiden, bahwa ini menunjukkan Presiden selalu memikirkan hal-hal yang ada di dalam negeri, meskipun berada di luar negeri. Ini hal yang penting, jadi Presiden hanya berpikir untuk kepentingan rakyat dan negara, dimanapun Presiden berada, sehingga persoalan Aceh segera diputuskan. Yang kedua, keputusan ini cepat dilakukan, cepat, tegas, dan lugas, dan tidak berlarut-larut lagi. Jadi dengan keputusan yang cepat ini menunjukkan pemerintah serius, Mbak, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, keputusan yang dilakukan oleh Presiden itu tentu sudah memiliki bahan pertimbangan dan keputusan yang matang dan seksama, baik dari dokumen, data-data, serta informasi yang kuat mengenai sejarah, keberadaan, status, dan update ke-40 tersebut. Bahkan Presiden juga mendengar, Mbak, dari apa yang terjadi di Aceh. Mendapat laporan langsung dan juga melihat berbagai pendapat yang muncul di publik. Nah, yang paling utama kan reaksi selalu muncul selalu dari masyarakat Aceh ya, yang marah dan menuntut bahwa 4 pulau itu harus milik Aceh. Sedangkan di Sumatera Utara yang boleh dibilang sudah mendapat 4 kepulauan tersebut, 4 pulau baru itu, sampai saat ini tenang-tenang saja tuh masyarakatnya. Artinya bahwa yang memang kehilangan adalah masyarakat Aceh. Karena memang pulau ini kan sejak dari zaman Belanda sudah dimiliki oleh Aceh. Saya ingat ada Startblad tahun 1934 kalau tidak salah. Itu ada Startblad dari pemerintah Belanda yang memang sudah menyatakan Aceh ini mempunyai wilayah termasuk dari Aceh Utara sampai Aceh Selatan, yang sekarang muncul menjadi persoalan. Nah, keputusan Presiden ini tentunya juga final dan harus diterima oleh berbagai pihak, terutama dari Provinsi Sumut. Dia harus menerima, dan putusan itu mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat, terutama di Aceh, yang kemudian muncul. Nah, putusan Presiden juga sifatnya permanen, Mbak. Ini kita bisa memaknai ini permanen sehingga terwujud stabilitas, harmonisasi. Jangan sampai ada keraguan. Jadi ini mengikat atau tidak begitu? Tidak perlu. Karena ini sudah mengikat. Sudah mengikat, final, harus dipatuhi semua pihak. Betul. Dan ini juga di balik keputusan ini kan juga meneduhkan ya. Betul. Jadi baik pemerintahan Aceh maupun pemerintahan di Sumatera Utara maupun kabupaten di Tapanuli Tengah atau kabupaten di Aceh Selatan, konsentrasinya pecah untuk mengurus itu. Karena persoalan ini sudah selesai, sudah tuntas. Jadi sekarang saatnya makna ini adalah baik pemerintah maupun rakyat di daerah di kedua provinsi itu sudah lupakan itu, karena 4 pulau itu sudah menjadi milik Provinsi Aceh. Mereka bekerja terus kembali. Dan bagaimana kita melihat perjalanannya sampai ada sikap dari Presiden untuk menengahi sengketa pulau ini, Mas Har? Kalau dari sikap Gubernur Sumatera Utara, sikap Gubernur Aceh, sebelum adanya keputusan dari Presiden, bisakah kita katakan bahwa Gubernur Aceh bersama dengan warganya sangat kehilangan pulau ini secara kultural dan historis seperti yang tadi Mas Har sampaikan, karena sejauh ini itu adalah wilayah Aceh sampai adanya peraturan Mendagri pada 25 April 2025 ini yang menyebutkan bahwa 4 pulau itu jadi ke Sumatera Utara.
Iya, betul. Jadi memang gejolak ini kan kalau kita lihat sama-sama baik di televisi maupun di berbagai pemberitaan media, itu kan yang bergejolak di Aceh ya. Iya. Ya karena memang mereka meyakini bahwa 4 pulau itu sejak zaman dulu nenek moyang mereka sudah berada di wilayah Aceh. Nah, apalagi itu kan sudah ditetapkan ya dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, pembentukan Aceh sebagai daerah otonomi yang terpisah dengan Sumatera Utara. Bahkan ketentuan tersebut juga mengatur perubahan-perubahan peraturan di Provinsi Sumatera Utara itu. Nah, pembentukan daerah otonomi baru Aceh itu sudah tentu termasuk dengan semua batas wilayah, termasuk dari Aceh Utara sampai dengan Aceh Selatan, mencakup ke-4 pulau tersebut. Nah, dari penolakan itu kan muncul berbagai pendapat ya, reaksi. Baik dari Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Aceh, bahkan pemerintah juga ikut, ada Pak Yusril yang ikut berpendapat, lalu juga ada juru damai yang sama ini menangani masalah Aceh ya, di MOU Helsinki itu kan, yaitu Pak Yusuf Kalla, yang memang dikenal sebagai penggagas perdamaian di Helsinki, bahkan menjadi pelaksana, melakukan perdamaian hingga akhirnya terwujudlah perdamaian di Aceh. Dan beliau juga ikut berpendapat. Nah, tapi pendapat-pendapat itu kan kelihatannya mendasari memberi masukan ya kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Karena yang diungkapkan yang saya lihat itu satu dari berbagai pendapat itu ya, termasuk pendapatnya Pak Yusuf Kalla, bahwa secara logika bahasa memindahkan 4 pulau itu ke Sumatera Utara dari sebelumnya Aceh, itu kan menunjukkan logika bahwa memang pulau itu sebelumnya punya Aceh, gitu ya. Itu yang logika itu yang menunjukkan bahwa pemindahan itu sudah menunjukkan memang dari dulu 4 pulau itu memang punya Aceh. Sekarang karena dipindahkan itu dari mana ke mana, artinya dari Aceh. Dulu awalnya betul. Dari Aceh. Dari Aceh dipindahkan ke Sumatera Utara. Dan itu Pak JK kan juga satu mendasarkan juga selain dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, juga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menetapkan juga wilayah Aceh berikut dengan batas-batas dan lain-lainnya. Itu kan perjanjian itu, undang-undang tersebut tindak lanjut dari perjanjian Helsinki yang ditandatangani baik oleh petinggi Partai Aceh yang sebelumnya kita mengenal dulu kan waktu perundingan namanya Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah resmi yang dipimpin oleh waktu itu juru rundingnya adalah Menteri Hukum, yaitu Pak Hamid Awaludin. Nah, dengan dasar itu kelihatannya meskipun pemerintah Sumatera Utara dengan cepat setelah keputusan Mendagri tanggal 25 April, mereka langsung membuat kode induk dari ke-4 pulau itu. Sudah langsung diberi nama di wilayah Sumatera Utara. Nah, ini kan dengan berbagai penolakan, berbagai pandangan, dokumen-dokumen yang diungkapkan baru, itu yang membuat ada perubahan. Nah, perubahan yang saya lihat juga dari kronologis yang sudah dibuat oleh Kemendagri, oleh Dirjen Bina Kewilayahan di Kemendagri ya, Pak Safrisal, itu ternyata kan dari kronologi yang dimulai dari tahun 2008 terus sampai dengan perubahan-perubahannya tahun 2022
dan kunjungan faktual ke 4 pulau tersebut, itu ada satu, Mbak, kesepakatan tahun 92 antara Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dengan Gubernur Aceh Ibrahim. Itu ternyata tidak muncul dalam kronologis itu. Harusnya masuk ke situ, harusnya karena sudah ada kesepakatan pada sudah ada saat kesepakatan, tapi kenapa dalam kronologis dipaparkan Kemendagri itu tidak ada kesepakatan tahun 92 itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kenapa kok nggak dimasukkan? Padahal itu kan kesepakatan yang sangat penting jadi dasar kenapa 4 pulau itu selama ini ada di Aceh. Betul. Itulah yang menyebabkan munculnya berbagai spekulasi, berbagai dugaan. Begitu ya, bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memang ingin memaksakan 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Tidak lagi berada di wilayah Aceh. Nah, salah satu isu yang muncul adalah persoalan bahwa di kawasan keempat pulau itu ada potensi-potensi baik pariwisata sumber daya alam juga ya, minyak dan gas. Itu jadi muncul ke sana. Nah, kan kita juga melihat ya, Mbak ya, itu ada pernyataan-pernyataan dari Aceh sendiri yang menyatakan bahwa di dekat 4 pulau tersebut itu ada yang disebut adalah blok Singkil atau wilayah kerja Singkil ya, itu ya. Dan memang jauh ke atas, di atasnya itu di Andaman itu kan memang ada eksplorasi minyak gas dan minyak dan gas bumi itu ya. Nah, meskipun di wilayah sekitar perairan 4 pulau itu belum dilakukan eksplorasi yang menemukan adanya sumber atau potensi minyak dan gas, tapi wilayah itu berdekatan sehingga muncullah spekulasi-spekulasi itu. Nah, salah satu yang saya juga membaca ada laporan di majalah ya, yang menyebutkan pada tahun 2021 itu memang ada pertemuan antara investor dengan pemerintah Indonesia, yaitu masuknya investor Uni Emirat Arab yang akan berinvestasi di pulau banyak, masih Aceh Selatan, wilayah itu. Itu memang sudah mereka akan berinvestasi di sana. Bahkan saya mendapat kiriman TikTok dari pernyataannya penasehat khusus Presiden yang menjadi Ketua Dewan Ekonomi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Minta dukungan DPR untuk masuknya investasi Uni Emirat Arab di Aceh, gitu. Nah, pertemuan investasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab itu sudah terjadi memang pada tahun 2021. Itu laporan yang muncul di pemberitaan. Dan itu memang mereka akan berinvestasi di Aceh Selatan. Konotasinya selain pariwisata pasti potensi minyak dan gas. Nah, sementara Aceh itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu punya pengecualian loh dibandingkan dengan daerah-daerah lain lagi, karena memang disitulah keistimewaan ketika terjadinya perdamaian antara Aceh dengan pemerintah Indonesia, diakhiri konflik yang telah berlangsung 50 tahun lamanya ya. Nah, salah satunya kan keistimewaan Aceh boleh memiliki bendera sendiri dan boleh menentukan sendiri partainya, membentuk partai sendiri, partai lokal. Bahkan burden sharing ya, pembagian untuk migas yang dieksplorasi di wilayah Aceh, Aceh mendapat jauh lebih besar, yaitu 70%. 30%. 70% untuk Aceh, 30% adalah untuk investor. Nah, ini hanya ada di Aceh. Nah, kelihatannya kalau kalau itu tetap terjadi berlangsung dengan ketentuan berada di pulau di wilayah Aceh, itu artinya investor akan kesulitan gitu loh. Apalagi dia harus katanya membangun kantornya di Aceh. Itu wajib
Jadi dengan syarat itu sulit, itulah kesulitan. kenapa analisisnya ke sana, Nah. kenapa harus dipindahkan. Nah, makanya kalau masih berada di wilayah Aceh, ini sulit investor masuk ke sana. Jadi ada dugaan bahwa dengan 40 itu masih berada di kawasan Aceh, itu akan mempersulit masuknya investor. Jadi harus dipindah katanya ke Sumatera Utara. Dan akhirnya dibatalkan, itu membuat Betul. orang lega ya Mas Ya, Arya betul. akhirnya. Dan memang dari TikToknya Pak Luhut itu, saya kan juga langsung bertanya kepada orang kepercayaannya Pak Luhut, yaitu Pak Atmaji Sumarkijo. Dia menyatakan betul Pak Luhut itu muncul di TikTok menyatakan minta dukungan DPR untuk investasi Uni Emirat Arab di wilayah Aceh Selatan. Tapi katanya bukan di lokasi 4 pulau itu, jauh. Tapi ada di Pulau Banyak gitu ya. Pulau Banyak itu agak ke utara lagi. Jadi salah kalau dibilang bahwa investor itu akan masuk ke wilayah 4 pulau itu. Jadi ya, tapi memang spekulasi ini akhirnya berakhir ya setelah Presiden mengambil keputusan yang tegas ya. Keputusan tegas dan lugas bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Nah, gimana sih Mas Har kalau kita lihat penyelesaian sengketa pulau yang terjadi dari presiden ke presiden secara singkatnya? Saya kebetulan kan dari era Bu Mega waktu itu, Bu Mega itu kebetulan menangani kasus Sipadan dan Ligitan. 2 pulau yang berada di utara dekat di Kalimantan. Nah, 2 pulau itu memang sudah menjadi sengketa Indonesia dengan Malaysia sejak zaman Pak Harto itu sebetulnya. Zaman Pak Harto itu sudah menjadi sengketa, dan setelah reformasi pemerintahan Pak Harto berganti, masuk ke Presiden Habibie, nggak sempat, Gus Dur juga tidak sempat. Nah, pada periodenya Bu Mega masuklah ke Mahkamah Internasional. Nah, di situ meskipun pernah masuk dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Bung Karno, 2 pulau itu masuk ke wilayah Indonesia, tapi kalau merunut sejarahnya, bahwa ketika Inggris masuk menjajah Malaysia, itu 2 pulau sudah dikuasai. Bahkan oleh Inggris dibangun mercusuar. Nah, waktu itu adalah 2 pulau itu masuk wilayah jajahan Inggris. Nah, begitu juga ketika sudah masuk ke pemerintahan Malaysia, 2 pulau itu dikelola oleh pemerintah Malaysia dan tidak diurus oleh pemerintah kita gitu loh Mbak pada waktu itu. Sehingga ketika di Mahkamah Internasional di Den Haag kalah Mbak. Jadi 2 pulau itu akhirnya menjadi milik Malaysia. Nah, itu salah satu catatan yang memang bagaimana kita mengelola pulau-pulau itu. Kalau ke belakang di zaman Bung Karno kan, Bung Karno itu mau menyatukan semua Nusantara, termasuk Papua yang waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi Presiden Soekarno itu sampai mencanangkan di Yogyakarta Tri Komando Rakyat untuk salah satunya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi itu. Nah, dengan konfrontasi Bung Karno berani konfrontasi dengan Belanda yang boleh dibilang peralatan tempurnya juga kuat, tapi Bung Karno juga percaya diri karena dia punya koneksi dengan Rusia dan bisa mendatangkan kapal tempur yang ditakuti oleh Belanda, sehingga akhirnya sampai terjadi pertempuran kan yang mengorbankan Yos Sudarso pada waktu itu. Nah, jadi Bung Karno itu begitu keras, tangguh, kuat untuk mempertahankan kedaulatan, termasuk pulau itu ya. Nah, begitu juga waktu Malaysia kan, ini terlepas yang soal Sipadan Ligitan.
ketika negara Malaysia, yaitu pulau di atas Kalimantan itu, di Kalimantan, nah di utaranya kan itu jajahan Inggris. Ya. Nah, Inggris akan membentuk federal Malaysia di sana. Presiden Soekarno marah besar, dia menolak karena itu dianggap kembalinya kolonialisme. Ya. Bahkan Bung Karno bukan cuma mengganyang waktu itu ya slogan politiknya atau konfrontasi dengan Malaysia, tapi keluar dari PBB. Karena PBB waktu itu mengakui Malaysia sebagai negara baru. Nah, Presiden Soekarno menolak dengan keras itu sampai keluar dari PBB, Mbak. Artinya memang wilayah itu kan jadi harga diri Ya, dan kedaulatan betul. kita ya, Mas Har. Betul, karena ya itu pulau itu kan juga menunjukkan kedaulatan Ya. kita ya sama ini. Nah, kemudian juga di eranya Pak Harto diteruskan waktu itu kan, Ya. sampai ada penentuan pendapat rakyat waktu itu. Bung Karno sudah turun, terus naiklah Pak Harto dan akhirnya Papua menjadi milik Indonesia. Jadi apa yang sudah dirintis oleh Bung Karno diteruskan oleh Pak Harto menjadi milik Indonesia. Papua yang sekarang dulunya namanya Irian Barat, sekarang kan menjadi Papua, ya. Dari Pak Harto, Pak Habibie ya. Pak Habibie hampir 1 tahun lebih ya tidak masalah transisi krisis itu menjadi persoalan yang memang akhirnya menjadi catatan di era Pak Habibie itu kan bukan pulau, tapi lepasnya Timur Timur Ya. menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Ya, itu juga menunjukkan bagaimana kedaulatan kita itu yang betul-betul harus dipegang. Di era Pak Gus Dur ya, Pak Gus Dur juga mengubah ya. Jadi salah satu bentuk-bentuk pengelolaan terhadap pulau-pulau itu nama Irian Barat oleh Presiden Gus Dur diubah menjadi Papua. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa kuatnya nasionalisme yang dimiliki oleh Presiden Gus Dur, sehingga untuk lebih supaya menyatu Irian Barat yang masih berbau kolonial waktu itu diubah menjadi Papua. Ya. Di Bu Mega kita tadi udah cerita ya, karena terkait dengan bagaimana ada 2 pulau yang akhirnya lepas, meskipun karena secara hukum maupun sejarah memang tidak terelakkan itu pada akhirnya milik Malaysia. Nah, di era Pak SBY itu kedaulatan juga dijaga untuk menjaga wilayah pulau maupun perairan. Waktu itu juga kan Mbak Priska ingat nggak tuh, Presiden langsung mengikuti pelayaran kapal pakai KRI ya, kapal Republik Indonesia ke perairan Ambalat. Karena waktu itu muncul persoalan perbatasan dengan Malaysia ya. Nelayan Malaysia ataupun nelayan Cina itu bisa begitu mudah mengambil sumber ikan, sumber daya laut kita, sumber laut kita kan, sehingga Presiden harus ke sana untuk menjaga kedaulatan kita. Sebagai bukti bahwa ada presiden loh, kepala negara yang menjaga perbatasan itu wilayah Indonesia ya, Mas. Betul. Ya, itu hadir presiden. Nah, cuma memang berbeda dengan zaman Bung Karno kan. Pak SBY tinggal nelpon aja Perdana Menterinya, langsung berkomunikasi, berada di sana. Meskipun di Jakarta kan ada demo besar juga tuh, Kedutaan Besar Malaysia kan di demo ya, berkali-kali tuh. Itulah kenapa Presiden SBY pada saat itu Presiden ke-6 harus langsung ke lokasi menunjukkan bahwa ini wilayah Indonesia loh, jangan diganggu-gugat begitu ya. Ya, untuk menunjukkan eksistensi dan memastikan tidak ada kapal-kapal lain yang masuk mengintervensi ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di era Pak Jokowi juga muncul isu waktu itu ada pulau-pulau kita yang disewa gitu ya, diperjualbelikan. Bahkan sempat juga muncul di eranya Bu Megawati kan,
saya ingat ada Pulau Nipah di perbatasan dengan Singapura yang kalau pasang air laut dia tenggelam separuh. Nah, kalau itu dibiarkan, itu lama-lama hilang Pulau Nipah itu. Nah, waktu itu Presiden Megawati memerintahkan untuk dikelola, dijaga konservasinya, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum waktu itu melakukan pencegahan supaya pulau itu tenggelam dengan berbagai upaya ya, dengan konservasi, dan akhirnya pulau itu tidak hilang atau malah kemudian diambil oleh negara tetangga, tapi tetap menjadi wilayah Indonesia. Meskipun kemudian muncul kan sejak itu sampai era presiden itu ada pulau yang masuk ke pelelangan untuk dijual gitu ya. Nah, tapi itu kemudian dibantah ya. Dibantah karena waktu itu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menegaskan bahwa itu sebetulnya hanya disewa. Itu kan tapi harus diawasi. Kalau enggak ya bisa bablas juga, ya kan? Betul, siapa yang mengawasi? Kalau nggak ada yang ngawasin, bisa terjadi. Kita ini kan ribuan pulau ya, kita memiliki ribuan pulau besar, kecil, tapi banyak juga yang masih tidak terurus. Betul. Ada yang berpenghuni atau ada pun yang tidak begitu. Betul. Tapi punya sumber daya ya, di situ yang dimanfaatkan. Dan dia sebagai satu pulau yang mungkin hanya menjadi tempat singgah. Misalnya 4 pulau yang tadi kita jelaskan itu tidak ada penghuninya semua, baik pulau Mangkir kecil, Mangkir besar, gede, Mangkir besar, Mangkir kecil, lalu Pulau Lipan, Pulau Panjang. Ya, di Pulau Panjang misalnya itu kan nggak ada penduduknya, jadi ketika persoalan sengketa itu muncul, sebetulnya tinggal dilihat sederhana saja. Adakah ada warga penduduknya di sana dan punya KTP atas nama pemerintah mana? Ternyata untuk dirujuk dari KTP nggak ada. Jadi yang ada adalah ada semacam tapak, ada tugu yang dibangun oleh pemerintah Aceh memang di situ. Dan di situ juga ada semacam rumah singgah gitu. Nah, inilah yang makanya kasus 4 pulau ini rawan sengketa berkepanjangan, meskipun sudah sejak dulu ada berbagai penyelesaian, tapi tetap rawan karena tidak ada yang tinggal di sana. Jadi meskipun tidak ada yang tinggal, tapi nelayan kan bisa berlabuh di sana, mungkin ada badai, singgah dulu di sana atau beristirahat untuk mencari ikan lagi. Nah, cuma memang satu pelajaran penting ya buat kita nih, bangsa Indonesia, kita punya banyak ribuan pulau, tapi kadang tidak diurus dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada sengketa dulu baru mau lepas. Muncul. Iya. Jangan sampai bahkan sengketa dengan negara lain dulu hampir lepas baru kita urus. Baru kita urus kan. Misalnya kasus 4 pulau itu kan selama ini nggak pernah muncul di permukaan. Baru tahu saat ada sengketa. Setelah ada sengketa antar provinsi pula yang bikin masyarakat juga kenapa harus terjadi, karena sengketanya antara provinsi di Indonesia pula dua-duanya. Dan satu lagi juga ya yang mungkin pelajaran yang mungkin harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tadi saya juga baru membaca ada laporan dari daerah ya. Laporan dari Kompas, ternyata ada pulau juga di Sulawesi yang sudah bertahun-tahun berebut tuh pemerintah daerahnya. Ada satu pulau, kalau tidak salah namanya Kawiya gitu ya. 2 pulau itu menjadi rebutan pemerintah daerah. Nah, barangkali supaya ini juga tidak memicu persoalan membesar, ada baiknya juga Kemendagri yang pertama mungkin harus menyelesaikan dulu persoalan itu. Supaya betul bahwa kita punya ribuan pulau ini tapi kita kelola dengan baik gitu, Mbak. Apa yang jadi pelajaran penting untuk pemerintah kalau bicara soal kasus 4 pulau ini ya? Jika ada aturan atau sengketa pulau yang masih dalam daerah wilayah Indonesia, ini bisa dicegah, jangan sampai membesar dulu, jangan sampai ada gesekan sosial, jangan sampai memicu adanya protes misalnya warga Aceh seperti yang terjadi sebelum adanya keputusan tegas dari Presiden. Apa Mas Hari? Yang memang pertama ya
harus ada keputusan yang tegas ya. Ya. Jadi keputusan itu jangan melihat hanya kepada dokumen, data, sejarah juga, tapi mendengarkan masyarakat dulu di situ. Ya. Jadi keputusan yang diambil itu betul-betul komprehensif gitu ya. Ya. Jadi aspirasinya itu didengar gitu ya. Mungkin kan kalau melihat kronologis yang disampaikan oleh Kemendagri kan itu ada tim rupa bumi ya, Ya. yang melakukan verifikasi pengecekan lapangan. Tapi kan itu hanya segelintir pegawai di kementerian ya. Memang mencakup ada berbagai kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kelautan, lalu ada Kementerian Kehutanan, lalu ada Dinas Topografi dan lain-lain ya. Dan tapi masyarakatnya kan tidak didengar gitu ya. Nah, terutama itikat baik. Itikat baik untuk memutuskan segala sesuatunya juga secara transparan. Nah, kan pelajaran dari sengketa 4 pulau di Aceh versus dengan Sumut kan karena ada satu fakta yang tidak diutarakan, yaitu kesepakatan tahun 92. Ya? Itu tahun yang 92. sebetulnya dipegang gitu loh. Ya. Dan itu entah bagaimana Masih jadi pertanyaan sampai sekarang itu pun ya, sampai makanya ada keputusan dari presiden itu ya Mas Arya? harus ada transparansi dalam setiap keputusan dan itikat baik gitu ya. Transparansi, itikat baik, termasuk juga faktor historis dan kultural, Ya, jangan tetap sampai dipisahkan ya, dari itu. Memang sisi depan aparat pemerintah itu harus menjaga pulau-pulau kita yang tersebar banyak sekali sampai pulau-pulau kecil itu ya. Nah, karena dengan menjaga pulau-pulau itu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan. Jadi peduli gitu loh, jangan dicuekin. Ya. Baru kalau ada masalah baru muncul Itu jangan lah. sampai ada klaim dulu, ada sengketa dulu, baru diperhatikan. Pulau-pulau janganlah. Namanya kedaulatan ya. Iya, betul. Karena itu Menjaga adalah kedaulatan bentuk NKRI. eksistensi kedaulatan kita, apapun gitu ya. Ini jadi pelajaran besar, tapi setidaknya kita sudah dapat kabar baik dari keputusan Presiden Prabowo yang tegas. Ya, betul. Soal 4 pulau yang disengketakan, ini jadi milik Aceh. Jadi kembali lagi ke Aceh ya, setelah sempat dari peraturan Kemendagri, sempat ke Sumatera Utara, sekarang dikembalikan ke Aceh dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Jadi pelajaran berharga, jangan sampai terulang. Itu yang pentingnya Mas Har. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Suhartono. Mas Har, seru sekali pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa karena masih ada topik-topik menarik lainnya di mana lagi kalau bukan di Istana dan Presiden. Jadi banyak-banyak like, komen, share, subscribe. Semakin banyak episodenya, semakin banyak cerita-cerita di balik layar dari tembok Istana dan Presiden. Terima kasih, saya Friska Clarissa dan Mas Har pamit undur diri. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa lagi sahabat Kompas TV, bye.